Kairi akan mendekat. Satu hit lagi tapi gagal seperti Onyx untuk bisa mendapatkan ke arah satu lawan tersebut. Namun Winnie menjadi korban. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan masih diburu oleh player Onyx lainnya. Masih menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID. Wah, diajar terus dan Joe tidak akan bisa selamat. Joe lejap seketika. Dan inner turret akan langsung menghilang juga di tangan dari Onyx. Mereka gagal untuk nge-secure Lord tapi dapetin inner turret. Jadi pertukaran yang sangat mahal. Dan bahkan Joe yang lagi farming buff dengan tenang ya diganggu juga, bahkan harus tumbang tadi buat Joe-nya. Untuk Lord-nya sendiri memang bisa dikawal oleh TLID sementara waktu. Ini cukup dalam Onyx. Yap, dan Ray Skylar masih ada di bagian belakang, belum berganti senjata, namun sejauh ini coba lihat pertempuran terus terjadi. Skylar masih memberikan backup damage dan cukup damage kepada berbeda. Yes, Skylar malah menjadi korban di mana Kairi sekarang dengan adanya Suns di dalam tubuhnya masih cukup santai dan mereka berhasil kembali menuju ke safe zone. 4.000 keunggulan yang sekarang kembali lagi diperoleh. Lordnya bahkan nggak sampai lewat inner turret. Iya. Ini yang membedakan sebenarnya dari Onyx. Mereka punya power teamfight yang besar banget, terutama dengan Kairi dan juga Sun. Ini combo yang unstoppable, Om. Sangat ya. Dengan extra movement yang bisa diberikan juga tadi. Tapi ya kembali ya, bermain di area atau di dalam inner turret. Bagian bawah tadi untuk Onyx. Sedikit beresiko memang, tapi ternyata mereka sanggup untuk nge-clear semuanya. Bahkan mereka menang untuk tim fight-nya. Dan buat tim Liquid ID, mereka harus cari kesempatan lagi. Karena sebenarnya kalau misalnya tim fight 5 lawan 5 agak susah. Cuman kalau misalnya bermain dengan pick off, aku rasa tim Liquid ID mereka udah punya damage yang cukup. Kabuki dapetin space. Dan secara gold yang dipegang juga Kabuki ada di posisi yang ketiga. Disusul dengan Skylar dan juga Kairi di posisi pertama dan kedua. Oke, ada satu Sky Pierce tadi yang sudah dibeli. Berhasilkah membanting karena satu player itu dia Banner Race langsung dikeluarkan. Backup-nya begitu baik. Tapi sepertinya pertempuran dilanjutkan. Conros terlihat, Lutfi langsung dibanting. Dan mereka kembali mundur, Om. Wey. Meskipun masih ada pressure ya di sana. Cuman aku suka bagaimana dari tim Liquid ID, mereka ya harus tarik ulur aja. Nggak perlu terlalu memaksakan buat team fight. Selama mereka bisa melarikan diri dan source skill sudah mulai terbuang dari Onyx, itu akan jadi hal yang bagus, Om. Yap, dan Yeskel tadi punya Sky Pierce dan ya, Holy Crystal selesai, ada Hunter Strike juga untuk Skylar. Memberi damage-nya ini sudah cukup untuk masing-masing tim. Tinggal setup team fight-nya kita lihat jauh lebih rapi ya. Untuk Onyx tadi ketika ada Sun dan juga Kairi yang berani untuk langsung menabrakkan ke bagian depan. Dan Kiboy juga berani nih, siapapun kayaknya bakal coba untuk dilempar aja, nggak masalah buat seorang Kiboy. Karena secara follow up damage, Kairi juga aktif di area pertempuran, udah nggak terlalu fokus ke area monster jungle. Apalagi invasi yang bisa mereka lakukan udah lumayan dalam. Purple buff, inner turret, ini udah bisa dipegang. Tinggal menunggu untuk area Lord. Karena sekarang setup juga akan dimulai oleh tim Liquid ID. Ya, sebuah setup ya. Dan lebih dulu ternyata untuk TLID, mereka mengunci semuanya. Lihat bagaimana Widi stay di bush yang cukup penting. Untuk sebuah tarikan dari Divine Judgment yang diperlukan oleh TLID. Karena mereka butuh untuk pick off satu terlebih dahulu. Yep. Mereka mencoba untuk bisa memburu. Yeskel masih dalam posisi yang cukup aman dan mundur kembali. Sabar ya, harus tarik ulur dulu. Dan tim Liquid ID juga mereka masih ada tanggung jawab untuk nge-clear wave minion di bagian bawah. Dan masalahnya bush yang cukup penting dipegang oleh seorang Kiboy sekarang. Agak sulit buat tim Liquid ID mendekat lebih dalam. Dan mereka sebenarnya juga masih punya Widi ya untuk menciptakan momentum. Tapi kalkulasi yang sepertinya masih belum masuk di hitungan mereka membuat mereka jauh lebih sabar di perebutan Lord ini. Yap, itu dia Konsil berhasil menarikkan di arah satu play tapi ternyata malah langsung dibanting dengan satu tsunami slam. Serangan balasan begitu mengerikan tadi langsung saja dilakukan oleh Onyx. Namun Aran tertinggal sendirian, ada 3 player di bagian belakang yang siap untuk bisa mengangkat damage terhadap masuk. Tubuh ke dalam, Aran bisa lari ke mana, tidak bisa Aran. Tidak bisa, bahkan sekarang Joe hampir saja menjadi korban tabat. Kabuki masih bisa berikan SP ada miliki tapi tidak waktu yang sangat lama. Itu ada wave yang kali ini akan dilepas terlebih dahulu tapi jelas Onyx. Ini tim yang begitu mengerikan dan belum bisa dijawab oleh tim Liquid ID. Lordnya bebas, wave ini di area top lane akan menjadi pengganggu. Dan sekarang dari Onyx mereka tinggal menunggu waktu saja. Adakah jawaban Om untuk tim Liquid ID? Wah, jawabannya jelas ini harus nunggu berarti ya. Untuk Tsunami Slam yang dibuka dulu. Karena dari kita melihat adanya upaya untuk Divine Judgment dibalas langsung dengan Tsunami Slam. 2 kali loh Om. 2 kali? 2 kali ya. Ya bahkan dengan animasi yang lebih cepat. Dia lompat, dia flicker mau Divine Judgment Malah keangkat ya. malah keangkat. Iya ya. Ini harus menunggu berarti dari Onyxnya yang ngebuka duluan. Dan sekarang wah goldnya udah terlalu jauh sih Om perbedaannya. Ya penggol Onyx buka pun kayak agak bahaya gitu loh. Karena damage-nya sangat cukup sekali. Belum lagi permainan Kairi dengan Lancelot-nya. Sangat tajam
Dikombinasikan juga bersama dengan Sans Angela. Ini heal yang tidak berhenti sama sekali, non-stop action di depan. Dan Lord sekarang udah berjalan dari area tengah. Gak sendirian, lane atas dan lane bawah juga sangat rapi. Ngebuka kesempatan buat Onyx masuk lebih dalam secara langsung. Dan Charge udah mulai menekan ke area base turret tengah. Oke, kita lihat Kairi cukup pede di bawah sendirian. Ada Skylar mendadak langsung ada di bagian belakang, tapi Joe terkena 2 hit tadi yang dihantarkan oleh Skylar. Sementara Lord dibiarkan di area mid. Sakit sih dari damage yang bisa diberikan oleh Skylar dengan Patrick ya. 2 hit saja menguras langsung setengah darah. Tapi weapon yang selanjutnya, apakah ini akan ngebuat Onyx memaksa langsung masuk? Atau justru mereka akan lebih sabar. Masalahnya? Oke, iya ada satu bandingan yang langsung dilakukan. Sementara sekarang Aran masih berjuang. Bisakah dirinya bertahan? Joe di bagian belakang masih dengan 1 damage yang bisa diantarkan pula. Tapi Aran terlihat kali ini Nimir Potion langsung dikeluarkan. Tapi Kairi di bagian depan dengan 1 lagi. Pancar begitu baik. Kabuki diusir masuk bersama dengan 2 rekannya. Wow, 2 pemain hilang menyisakan 3 pemain saja. Lagi-lagi Divine Judgment yang malah menjadi petaka untuk tim Liquid ID karena mereka menarik ke arah Ludwig yang begitu tebal. Base turret terakhir akan menjadi milik dari Onyx. Oke, 3 melawan 5. Apa yang akan terjadi? 1 bandingan dan selesailah sudah Kabuki. Tidak ada kesempatan lagi dirinya untuk bisa menyamakan diri. Dan sekarang base-nya terbuka lebar. Nimir Potion langsung dikeluarkan. The What? Renner Apati tepat di dalam base dari tim Liquid ID. Selesai. Sama-sama mendapatkan streak, tapi win streak untuk Onyx sementara lose streak untuk tim Liquid ID.